Halo sahabat bahasa dan sastra, apa kabarnya nih? Semoga sahabat bahasa dan sastra semua dalam keadaan baik dan tentunya semangat ya. Senang sekali saya Rafa Azhara hadir menemani sahabat sastra dalam siniar Balai Bahasa DIY. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan pembelajar asing program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari tamu kita kali ini tentang bagaimana belajar bahasa Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta cerita seru selama tinggal di Yogyakarta. Nah, sekarang langsung saja kita sapa tamu kita dari Thailand. Beliau merupakan peserta terbaik ya, juara satu lomba berpantun di Festival Handai Indonesia 2024. Halo, apa kabarnya hari ini, Najiha? Kabar baik, terima kasih. Bagaimana Mbak Zara? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Eh, Kak Najiha ini kan juara satu peserta Festival Handai Indonesia ya yang berpantun itu. Ceritakan nih gimana pengalaman yang ada di sana selama di situ. Baiklah, terima kasih. Pertama karena menyebut tentang itu, ya bisa saya kongsikan sedikit pengalaman saya menyertai Festival Handai Indonesia pada tahun 2024. Untuk sedia maklum, kalau bahasa Festival Handai Bahasa Indonesia itu adalah khusus untuk orang asing yang bisa berbahasa Indonesia. Memang khusus untuk mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kemarin tahun lalu ada beberapa kategori yang dipertandingkan, yaitu ada berpuisi, berpantun, bercerita, bernyanyi, membawakan reportase, dan juga apa satu lagi? Saya lupa. Ya ada lagi. Dan kemarin saya mengikuti lomba berpantun. Ya, jadi lombanya itu diadakan di Bali selama 1 minggu. Jadi ke semua finalis yang menjadi 15 finalis setiap satu kategori itu harus memperlombakan lomba mereka di Bali. Kalau boleh tahu nih, pesertanya ada berapa banyak sih Mbak? Kira-kira karena setiap satu kategori itu 15 orang, jadi totalnya ada 120 orang. Wow, banyak banget ya ternyata ya, 120. Jadi kami harus memperlombakan lomba kami karena awalnya kita harus mengirim video. Nah, video itu diseleksi oleh para juri dan setelah terpilih kita lomba secara langsung di sana. Oh, baik, secara langsung. Jadi alhamdulillah ya Mbak juara 1 lomba berpantun. Alhamdulillah juara 1. Sulit tapi alhamdulillah. Oke, kalau kita bicara soal bahasa nih Mbak, setiap orang pasti punya alasan yang berbeda. Ketika memutuskan untuk belajar ada yang karena studi, ada juga karena pekerjaan, bahkan ada juga yang sekedar tertarik dengan budayanya. Bagaimana dengan Najiha sendiri? Apa alasan utama yang mendorong Najiha untuk belajar bahasa Indonesia? Oke, pasti yang utamanya itu adalah karena studi. Karena memang saya di sini untuk studi. Nah, setelah saya di sini, saya belajar bahasa Indonesia, saya mendalami bahasanya, akhirnya saya tahu kalau saya memang tertarik dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu bahasa seni. Bahasa yang bisa kita gunakan dimanapun, karena ya pasti ada orang Indonesia dimanapun, dan bahasa Indonesia itu berseni malah bersimfoni. Sangat menunjukkan kepelbagaian budayanya. Ya. Jadi karena simfoni tadi ya, seni gitu ya, jadi tertarik gitu. Bahkan karena tertarik itu tadi, saya bahkan pernah saat ini saya sedang belajar untuk bagaimana mendalami bahasa Indonesia yang lebih ke puitis, bahkan pernah coba untuk bikin puisi dalam bahasa Indonesia. Coba sedikit bisa Kak? Puisinya ya, sedikit saja. Puisi ini saya cipta sendiri waktu kemarin bulan lalu saya mengikuti lomba juga, tapi lomba di antara mahasiswa Thailand yang kuliah di Indonesia. Saya coba sedikit ya. Mungkin kita coba dulu ya teman-teman. Harus ambil mood. Yogyakarta, semua tahu ini kota istimewa.
bukan sekadar kota, tapi jiwa yang hidup dalam budaya. Angin membawa gamelan, langkah kaki meniti sejarah dan harapan. Ya, itu Oke, saja. ternyata sangat menarik isinya. Ya, pas lomba kemarin juga dapat apa tuh terfavorit. Oke, Ya, terfavorit lomba undian puisi. terfavorit ya. Oh, Lomba puisi. seperti itu ya. Belajar bahasa baru memang tidak mudah ya tadi ya. Ya, benar. Setiap bahasa punya ciri khas dan kesulitannya sendiri. Hmm. Kalau bahasa Indonesia ada yang bilang sulit karena banyak kata serapan mungkin ya. Ada juga yang merasa bingung dengan imbuhan. Menurut Najia sendiri nih, apa tantangan paling besar yang penuh Najia alami ketika belajar bahasa Indonesia? Oke, sejujurnya saya tuh ada latar belakang Melayu. Karena saya sewaktu sekolah tinggi itu saya di Malaysia. Jadi karena mungkin ada beberapa, karena sudah terbiasa dengan bahasa Malaysia, pas saya belajar bahasa Indonesia ternyata saya pikir itu sama. Ternyata nggak sama tapi lebih ke mirip. Bahkan ada kata yang sama tapi beda maknanya. Nah, waktu saya belajar bahasa Indonesia kemarin di UGM, waktu belajar BIPA itu, saya mengalami beberapa kesulitan di mana saya menggunakan bahasa Melayu diadaptasikan di bahasa Indonesia, tapi maknanya berbeda. Dan itu menjadi salah satu tantangan untuk saya agar bisa agar tantangan untuk bagus dalam bahasa Indonesia. Dan dari situ saya lebih mendalami biar saya tahu bedanya apa dengan bahasa Melayu, bedanya apa dengan bahasa Indonesia sendiri. Oke, berarti Najia ini pernah berkuliah di Malaysia. Nah, ya sekolah. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan bahasa Indonesia ini ada bahasa gaulnya nih ya Kak ya. Apakah Najia ini kesulitan saat bersama teman-teman yang menggunakan bahasa gaul itu? Iya. Oke, benar. Pasti. Memang ada kesulitan ya. Walaupun terbiasa dengan bahasa Melayu, tapi bahasa gaulnya beda. Buktinya, saya belajar bahasa, lalu saya ikut ke kelas reguler di perkuliahan. Nah, teman-teman di kelas tuh, mereka pakai bahasa gaul. Bahkan dosen juga pakai bahasa gaul. Nah, disitulah saya menemukan, saya agak sulit di situ, karena nggak terbiasa. Dan bahasa gaul tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia. Benar. Dan saya meminta bantuan teman kelas untuk translate bahasa kepada apa sih makna sebenarnya dari bahasa gaul ini. Gitu. Dan itu kadang-kadang agak lucu juga karena saya ingin berkongsi pengalaman. Gimana tuh? Kemarin beberapa hari yang lalu saya bertemu teman saya dan saya bertanya teman saya yang satu lagi di mana. Terus teman saya yang ini bilang, teman kita lagi terpukul. Terus saya kaget, saya merasa, kenapa kamu bilangnya santai aja terpukul? Dia dipukul siapa? Nah, jadi kami, dia ketawa di situ, dan saya agak kenapa kamu ketawa? Ternyata dia bilang, ya terpukul tuh maksudnya ini. Sedih. Ya, barulah saya tahu, ya itu. Saksinya, pengalamannya. Baik. Selain belajar langsung di kelas nih Najia, apakah Najia juga menggunakan cara lain seperti aplikasi, video, atau media sosial untuk berlatih bahasa Indonesia? Oke, baik. Secara aplikasi belum. Tapi biasanya saya menggunakan lewat video atau media sosial. Saya suka baca berita di situ dan juga lihat konten-kontennya. Bahkan saya juga suka baca komentar-komentar netizen di dalam konten tersebut. Dan itu saya belum pernah dengar perkataan ini. Jadi membuat saya ingin tahu. Saya tanya teman yang lebih tahu, khususnya teman Indonesia. Jadi dari situlah menambah ilmu saya dalam bahasa Indonesia itu bertambah gitu ya. Jadi kalau habis nonton video, terus kalau nggak tahu tinggal bilang ke temannya ke temannya. Karena pasti algoritma media sosial saya di Indonesia pasti banyak yang tentang Indonesia. Dan macam-macam lah, ada banyak sekali konten-kontennya. Dan itu membuat lebih
tertarik Tarik. untuk Oke. lihat. Ya, oke. Kalau dibandingkan nih, menurut Najihah, perbedaan belajar di kelas bersama dosen dengan teman-teman dengan belajar lewat media sosial itu seperti apa? Oke. Apakah lebih seru di kelas atau di media sosial? Oke. Untungnya saya di Indonesia pada tahun setelah pandemi. Jadi tidak ada lagi kuliah secara daring. Karena saya mendengar pengalaman teman saya yang belajar bahasa dulu, mereka belajar secara daring. Jadi merasa kurang dapat masukannya. Memang jujurnya lebih enak kalau kita belajar secara langsung. Iya. Karena sekiranya ada kesalahan bisa langsung dikoreksi, malah bisa langsung mendengar intonasinya yang berbeda-beda. Jadi saya lebih suka secara langsung di kelas. ya di kelas. Oke. Di Indonesia ini kan ada banyak kota nih ya yang bisa menjadi tempat belajar bahasa. Tapi mengapa Najihah ini memilih Yogyakarta? Apa yang menjadi alasan utama Najihah memilih Yogyakarta? Ini mengingatkan saya kepada puisi saya tadi. Yogyakarta, semua tahu ini kota istimewa. Karena tidak hanya pada bahasa, pada budayanya yang sangat kepelbagaiannya. Bukan hanya bisa belajar bahasa, tapi bisa melihat budaya yang keberagaman. Karena di Jogja itu sendiri sangat banyak orang luar yang datang, yang bekerja, dan mahasiswa luar juga banyak di sini. Nah, bahkan bukan hanya budaya di Jogja saja, tapi juga budaya-budaya mereka yang mereka bawa ke Jogja. Nah, jadi banyaknya budaya memang itu ya. Saya sangat bersyukur saya memilih kota Jogja sebagai kota untuk saya belajar bahasa, menimba ilmu di sini. Menurut Najihah ini yang paling menarik yang ada di Yogyakarta itu apa? Bisa disebutkan? Paling menarik. Tadi ada budaya ya. Iya. Di samping itu juga ada kuliner. Kuliner, Makanan yang kalau dulu nggak terbiasa dengan manis, tapi sekarang saya harus mencoba karena kuliner di Jogja itu manis-manis. Iya, benar. Tapi banyak orang yang tidak suka gudeg. Iya, gudeg. Ya, maksudnya orang asing banyak yang tidak suka gudeg, tapi pengalaman saya sendiri saya suka gudeg. Lebih menikmati gudeg itu karena rasanya yang ada manis tapi gurih. Gitu. Selain gudeg apa nih yang Najihah suka? Mie ayam. Oh, mie ayam. Ya, mie ayam itu seperti makanan yang nyaman. Ya, makanan yang nyaman. Nah, kalau mau sensasi yang lebih gitu, saya memilih geprek. Ayam geprek. Ya. Mungkin Kak Najihah bisa makan ayam geprek level berapa nih? Paling level 3-4. 3-4 gitu sama seperti saya. Juga 3-4. Itu yang masih bisa ditoleransi. 3-4. Oke. Oh iya, tadi kan Kak Najihah ini pernah juara 1 lomba berpantun ya. Iya. Boleh dong sedikit pantun untuk teman-teman ini. Saya ambil dari pantun yang saya lomba kemarin ya. 1 bait ya. Iya, baik. Saya coba. Semoga masih ingat. Kepulauan Nusantara sungguh kaya. Pesona indah aku abadikan. Bangsa ini kaya budaya. Ayo bersama kita lestarikan. Wah, ternyata sangat-sangat terkesan. Iya. Terkesan. Ya, gitu. Oke. Apa harapan Kak Najihah setelah kuliah dan belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta? Harapan saya sebagai individu pastinya menyelesaikan studi dan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena saya ingin sekali menjadi pengajar BIPA di negara saya, di Thailand, khususnya di Thailand Selatan, karena mereka juga basisnya bahasa Melayu, jadi sepertinya tidak sulit untuk bisa ikut bersama belajar bahasa Indonesia. Dan saya juga mencoba untuk mengikuti beberapa lokakarya yang disediakan oleh BIPA sendiri, supaya suatu hari nanti saya bisa ambil ilmu ini dan bisa mengajarkan, bisa memberi lagi kepada tempat saya di Thailand, khususnya di Thailand Selatan. Thailand ya. Berarti Kak Najihah ini mau menjadi pengajar pengajar di Thailand ya. Ya. Okay.
tinggal di negara lain tentu memberikan banyak pengalaman baru ya, Najiha. Termasuk perbedaan budaya, kebiasaan, bahkan gaya hidup. Bagaimana kesan Anda tentang Yogyakarta dan Indonesia secara umum nih, Najiha? Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus, ingin saya kasihkan. Sungguh saya belajar banyak sekali pengalaman baru di Indonesia, di mana saya bisa membuka pikiran saya tentang toleransi. Kita bisa menerima agama apapun, budaya apapun di sini, bahkan bebas untuk menghormati agama-agama yang berbeda, budaya-budaya yang berbeda. Karena seperti yang saya bilang tadi, Indonesia sungguh kaya, bangsa ini sungguh kaya. Dan ingin sekali saya bilang kepada semua, ayo kita lestarikan, kita jaga, bahkan kita berkongsi untuk semua. Karena itu salah satu hal yang saya syukuri tinggal di Indonesia. Sangat banyak yang saya belajar. Dan pasti pengalaman-pengalaman ini akan menjadi momen yang, pokoknya momennya pasti ada naik turun. Dan akan saya selalu sematkan di hati saya. Terima kasih ya. Gak kerasa ya akhirnya kita sudah di penghujung acara. Sebelum penutup nih, kalau ada sahabat bahasa di luar sana yang ingin belajar bahasa Indonesia nih, Najiha, kira-kira pesan atau motivasi apa yang bisa Najiha sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana? Baik. Teruntuk teman-teman saya, khususnya teman-teman internasional atau orang asing yang mungkin belum pernah berpeluang ke sini, ayo, sekiranya ada peluang, rebutlah peluang itu, datang, cobalah explore tentang bagaimana Indonesia, belajarlah bahasanya, tidak sesulit yang kita bayangkan, karena setiap proses pasti ada naik turunnya, tapi pasti satu hari nanti itu akan berguna untuk Anda, karena ini juga pengalaman dari hasil perkongsian dari teman-teman saya yang lain juga, yang mahasiswa asing. Mereka berkongsi perkara yang sama, datang ke Indonesia. Ambil peluang itu. Baik, terima kasih atas pesannya Najiha yang sangat inspiratif tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Najiha selaku narasumber yang sudah berbagi pengalaman di sini. Semoga sukses selalu ya, Najiha. Kamu juga, Mbak. Iya, terima kasih. Dan semoga semakin betah ya di Yogyakarta. Satu lagi kata untuk Jogja. Nyaman. Nyaman. Nyaman di Jogja. Terima kasih Sobat Bahasa dan Sastra. Semoga obrolan ini bisa memberi inspirasi bahwa mempelajari bahasa bukan hanya tentang kata-kata, melainkan juga tentang memahami budaya dan kehidupan masyarakat. Saya Rafa Azara pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam BIPA di hati.